Engine HD 2000 pesanan dari Mas Latif yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan variasi Toshiba Super ya. Untuk jumlah final di sini ada 6 set lor. Untuk satu setnya transfer driver, namun kita samakan ya sesuai variasi TR final yang dipilih. Untuk buffer Voltec-nya kita pakai Engeon Semi. Ini kita pakai yang original lor. Asmik Japan. Ini buat teman-teman yang tanya NGW nya pakai apa kemarin, kita pakai ini lor. Untuk MOSFET nya EST nya kita pakai yang kode TS. Yang kode TS itu yang original juga. Untuk harga masih di kisaran 65-70.000 per bijinya lur. Untuk bagian AB nya ini Diotech. Untuk MCI nya kita pakai yang onsemi yang coak 2. Seperti biasa, sebelum kita kirim, untuk driver semua kita pastikan dalam kondisi normal ya. Untuk Mas Latif ini juga ada tambahan PSU kelas H yang nanti akan digunakan dengan kapasitas voltase elko yang lebih kecil. Untuk solusinya memang pakai PSU kelas H lur. Tapi nanti diambil di jalur HV nya saja ya. Jadi kalau rangkaian PSU kelas itu untuk kapasitornya di seri lor, misal 80, jadi ya nanti akan menjadi 2 kali lipat 160 volt. Nah, untuk cara instalasinya sebenarnya cukup mudah lor. Apalagi untuk e-engine ini cukup menggunakan satu catu daya ya. Namun tempatnya sangat berdempetan di sini, hampir dempet. Di setiap sekun itu pasti ada petunjuknya kok lur. Mana positif, mana ground, mana sekun jalur speaker. Untuk ground speaker itu sama dengan ground PSU ya. Tapi biasanya kalau ground speaker itu lebih baik diambil dari sini lur. Ground PSU sini. Diambil dari jalur groundnya itu lebih bagus ya. Untuk regulasi tegangan DC, di sini tegangan DC. Jadi kalau tegangan regulasi ini mati, untuk jalur menuju ke speaker akan terputus oleh relay ini. Kita contohkan. Klik, ini terputus. Ini nyambung. Tapi butuh saturasi kurang lebih 5 detik baru dia klik on ya. Itu artinya driver normal. Untuk regulasinya ini tegangan DC, nanti masnya bisa ambil dari jalur ini masih regulasi DC ya. Kebetulan untuk regulasi PSU nya ini pakai 7812 sama 7912. Perhatikan ground dan positifnya. Untuk input masih unbalan, lebih enak driver itu unbalan lur ya. Yang maksudnya gini, untuk rangkaian inbalnya tuh ikut panel belakang gitu loh, jadi lebih simple. Pasnya satu kit inbal itu dalam satu rangkaian untuk 2 channel gitu loh. Untuk kekurangan yang lain ini non indikator ya, non indikator cukup simple. Nah, yang lebih utama nanti adalah pensettingan lur. Untuk pensettingannya nanti kita sepilkan di driver yang kedua aja ya lur ya. Untuk e-engine ini tegangan standby nya itu sekitar 7 sama 5 volt di kaki kolektor TR final, jadi lebih adem lur. 8 volt. Ini tegangan standby. Bagian sini biasanya 6 volt. 6 5,5 sama 5,2. Ini HD engine emang gini ya, jadi positif sama negatif itu beda. Tapi pada saat sinus naik atau input masuk, untuk sinusnya akan sama lur. Untuk bias pensettingan harus diberi beban ya nanti ya.
Di sini biasnya masih di 9. Kita cek sebelah sini 120-an. Kita up dulu lur. Kita up biasnya gini lur, kita setting tangan 2 dulu lur ya untuk yang ini ya. Untuk cara-caranya nanti kita spillkan di driver yang kedua aja biar lebih simpel lur. Oke lur, untuk biasnya di transfer driver ya, paling ujung sini bagian kaki TF nya 259 sama lur ya. Untuk DCO nya di 0 volt. Oke, limiternya aktif lur ya. Ini kita pakai beban 4 ohm. Untuk sinusnya bagus. Nah, tegangan yang masuk ke kolektor di setiap penguatan input pastinya akan naik lur. Inilah keunggulannya HD 2000 engine lur ya. Sangat bagus sinusnya. Untuk limiternya juga sudah aktif lur ya. Oke, mantap. Kita coba driver yang kedua lur. Kita coba sepilkan driver yang kedua. Untuk input ini untuk groundnya lur. Untuk regulasi 12 volt. Ini untuk speaker. Untuk driver yang kita kirim tuh sudah kita setting lur ya. Sudah kita settingkan, namun teman-teman nanti tetap dicek ulang ya lur ya. Biasanya ya antisipasi aja lur. Karena mungkin tegangan yang kita pakai itu berbeda ya dari apa yang teman-teman gunakan. Yang pastinya akan mempengaruhi pensettingan seperti itu lur ya. Kita langsung beri sinus output. Kita tanpa ngelut ini lur ya, karena PSU juga kurang gede menurut saya lur. PSU menurut saya juga kurang gede, jadi sangat mempengaruhi hasil juga nanti lur. Oke, sudah terpasang. Kita cek tegangan yang kita pakai untuk pengetesan di sini di 118 volt ya. Nah, untuk pengecekan nanti apabila barang sudah sampai, jangan lupa diberi beban atau speaker di idealnya 4 ohm ya, 2 speaker paralel. Yang pertama cek DCU nya dulu lur. 0 volt. Oke. Bias ada di basis transfer driver sini ya. Di sini terbaca 320, bagian PNP di sini terbaca 285. Ini perlu disetting ulang lur. Jadi cara pensettingannya ini kita turunkan menggunakan trimpot DCU. Kita ambil estimasi aja lur. Jadi usahakan bias itu seimbang ya. Ini tips aja buat teman-teman yang baru setting boleh, atau mau men-setting ulang juga boleh. Di sini 360-an, di bagian di sini 260-an. Jadi kita estimasi aja. Apabila di sini kita turunkan, bagian PNP di sini akan naik lur. Apabila kita memutar trimpot DCU. Kita coba aja putar trimpot DCU-nya ke kanan dikit aja. Kita cek tadi 360-an ya. Di sini sudah berubah di 290-an lur. Kita cek sini. Di sini naik ya. Malah lebih up, berarti kita mutarnya terlalu tinggi. Sedikit aja.
Kita cek ulang secara bertahap ya lur ya. 289, di sini 300. Kita bisa up sedikit. Putarannya sedikit aja lur. Kita mutarnya sedikit aja. Oh, kita kebalik muter lur. Oke. Terlalu banyak. Jadi seperti itu lur. Nanti kalau sudah ketemu keseimbangannya untuk DCO-nya kita cek ya. 280. Di sini 300, sedikit aja. Lebih enak tangan 2 sebenarnya lur. Berhubung kita satunya bawa HP lur buat video lur. Salah muter. Di sini 327. Coba kita turunkan sedikit untuk DCO-nya bias. Jadi skala biasnya kita turunkan menggunakan trimpot bias yang ada di sini lur. 330-an. Mungkin keseimbangannya nanti ada di 300-an lur. 310 ya. Seperti itu. Nah, untuk pensettingannya pelan-pelan. Dari sini kan sudah kita settingkan. Nanti teman-teman cukup dicek aja lur. Bila tidak seimbang, tapi nanti teman-teman tinggal memutar sedikit mungkin agar lebih maksimal aja lur. 300-an sama lur ya. Kita coba turunkan biasnya biar sama dengan driver yang pertama. Nah, untuk besar bias ini teman-teman juga harus diketahui. Apabila bias terlalu over, nanti juga overhead lur. 320, di sini 267 lah. Baru kita setting lagi menggunakan DCO-nya lur. Ya emang sedikit sulit-sulit gampang lur, tapi bikin candu. Tapi emang bikin candu untuk pensettingan seperti ini ya. Ya 290. Oke, mantap. Nah, ketemu. Oh ya, kita cek DCO-nya lur. Untuk DCO-nya 0. Nah. Jadi teman-teman seperti awal tadi, meskipun DCO 0, cek dulu biasnya. Seimbangkan dulu biasnya, baru cek ulang DCO-nya. Besar kecilnya bias juga perlu diperhatikan lur. Nah, ini untuk sinus outputnya lur, bagus. Limiter juga sudah aktif. Oh ya, untuk standby-nya sama lur, 7 volt. Di sini mungkin di 5,5. Oke loh. Kalau kita pakai tangan 2 nanti kita cek. Tapi sudah kita fixkan semua kak lur, aman lur. Mantap drivernya. Untuk tujuan video tesan ini adalah memastikan driver yang kita kirim dalam kondisi normal siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya. Untuk pengetesan juga kita tidak hanya melakukan sekali 2 kali, bahkan sebelum dipasang ke heatsink kita tes dulu agar lebih mudah untuk reparasi ya. Setelah semua sudah fix baru kita pasangkan ke heatsink seperti ini. Dan ini adalah video pembuatan terakhir agar memperlancar jalannya video ini aja lur. Terima kasih banyak buat Mas Latif yang ada di Kabupaten Bekasi. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mau order silakan lur. Untuk produk masih banyak. Yang pastinya pelayanan tetap sama. Apabila teman-teman mau request menggunakan heatsink yang 8 mili, kita juga ada kok lur. Mau paket pembelian power jadi custom ya. Jadi teman-teman bisa request dari awal PSU nya tipe apa, elko nya merek apa, berapa volt, nanti kita sesuaikan berapa trafonya, berapa arusnya gitu lur. Jadi secara sharing terlebih dahulu gitu lur. Terima kasih.
bantu subscribe dan komen. Assalamualaikum.